Halo semangat pagi semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi materi matematika, khususnya matematika wajib kelas 10. Dengan saya sendiri yaitu Loriska Mahayani SPD, bisa dipanggil Bu Rizka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional. Nah, sebelumnya apa aja yang kita pelajari dalam persamaan dan pertidaksamaan rasional ini? Jadi, yang pertama, kita akan mempelajari apa itu bilangan rasional, yang kedua mengenai persamaan rasional, yang ketiga mengenai pertidaksamaan polinomial, dan yang keempat mengenai pertidaksamaan rasional. Oke, sebelum ke materi pokok, kita akan membahas apa sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari materi persamaan dan pertidaksamaan rasional ini. Nah, yang pertama, kita bisa menerapkannya dalam menghitung jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan pada kecepatan dan waktu tertentu. Nah, yang kedua, kita bisa menghitung panjang atau lebar suatu bidang yang diketahui luasnya. Nah, yang ketiga, kita bisa menentukan produksi suatu barang jika ingin mendapatkan suatu laba tertentu. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk persamaan dan pertidaksamaan rasional adalah kurang lebih 3 penerapan ini ya. Jadi ada banyak penerapan dalam menerapkan konsep persamaan dan pertidaksamaan rasional. Baik, kita akan mulai dengan bilangan rasional. Nah, apa sih bilangan rasional? Seperti yang kita tahu bahwa bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi, suatu bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan itu dinamakan dengan bilangan rasional. Di mana A dan B-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Serta di sini maksudnya B-nya tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena suatu bilangan yang penyebutnya 0, dia tidak terhingga jawabannya. Jadi tidak ada nilainya ya. Oke, contohnya apa untuk bilangan rasional? Contohnya karena bentuknya suatu pecahan, jadi contohnya seperti 3/4, 2/3, 5/10, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan rasional. Tadi bilangan rasional. Nah, sekarang persamaan rasional. Jadi, persamaan rasional ini apa? Nah, untuk pengertiannya, persamaan rasional adalah suatu persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Jadi, untuk persamaan rasional ini, dia berbentuk rasional yaitu pecahan, tapi dia juga memiliki suatu variabel dan dibatasi oleh tanda sama dengan. Maka dari itu namanya persamaan rasional. Oke, untuk penyelesaian dari persamaan rasional itu apa? Yang pertama, kita memindahkan semua variabel ke sebelah kiri, ruas kiri ya, yang bukan variabel ke sebelah kanan atau sebaliknya. Jadinya tentunya sesuai aturan matematika. Nah, yang kedua, kita menuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk persamaan rasional ini tidak terlalu susah. Nah, untuk contohnya seperti apa? Contoh soal persamaan rasional yaitu persamaan min 9/2x plus 5 sama dengan 1/3. Nah, ini merupakan persamaan rasional suatu variabel. Ya, kenapa? Karena dia bentuknya merupakan pecahan ya, dan berisi unsur variabel serta dibatasi oleh tanda sama dengan. Maka dari itu, ini termasuk contoh persamaan rasional. Nah, ditanya di sini bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan rasional ini? Oke, kita mulai ya untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya. Soalnya min 9/2x plus 5 sama dengan 1/x plus min 3. Oke. Selanjutnya, kita lakukan perkalian silang. Ini langkah pertama untuk persamaan rasional. Oke. Kali silang berarti min 9 ini dengan x min 3 dan 2x plus 5 ini dengan 1. Jadi dikali silang ya. Menghasilkan seperti ini. Jadi min 9 dikali dalam kurung x min 3 sama dengan 1 dikali dalam kurung 2x plus 5. Nah, kenapa di sini dibatasi oleh tanda kurung? Karena kan kita akan mengalikan suatu angka dengan suatu bilangan yang memuat variabel dan dia dibatasi oleh tanda
kurang atau tambah gitu ya. Jadi di sini berupa penjumlahan atau pengurangan dan dikalikan dengan suatu bilangan. Jadi harus ada tanda kurungnya gitu ya. Nah, langkah ketiga kita akan melakukan operasi aljabar. Nah, ini seperti biasa. Karena dia dibatasi oleh tanda kurung, kita mengalihkan silang. Jadi, min 9 kali X adalah min 9X. Min 9 kali min 3 adalah plus 27. Nah, selanjutnya, ini 1 dikali 2X adalah 2X. Dan 1 dikali plus 5 adalah plus 5. Ingat, tanda mengikuti angka yang di sebelah kanan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung bagaimana agar yang variabelnya sama kita satukan dan yang tidak isi variabel kita pisahkan gitu ya. Oke. Nah, di sini min 9x. Jadi yang di ruas kanan kan ada 2x. Nah, untuk 2x ini gampangnya kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kalau positif dipindahkan menjadi negatif. Itu gampangnya ya. Tapi konsep sebenarnya bukan seperti itu. Oke, gampangnya seperti itu supaya kalian gampang untuk mengingat. Nah, min 2 plus 27 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kenapa? Karena biar bergabung dengan 5-nya. Nah, cara nulisnya 5 sebagai tuan rumah dikurang oleh 27 karena positif pindah ruas menjadi negatif. Nah, ini Ibu harap di sini kalian tidak ada masalah dalam menghitung karena ini aljabar biasa ya. Oke, sekarang kita hitung. Min 9x dikurang 2x berapa? Jawabannya min 11x. Sama dengan 5 dikurang 27 adalah min 22. Nah, untuk langkah terakhir kita akan mendapatkan nilai x-nya, di mana nilai x-nya adalah min 22 bagi min 11. Jadi jawabannya x sama dengan 2. Jadi untuk penyelesaian persamaan dari contoh soal ini nilainya adalah 2. Sampai sini paham? Jadi untuk persamaan segini aja caranya sampai di X sama dengan berapa, seperti itu ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Kita akan membahas sekarang mengenai pertidaksamaan polinomial. Yang pertama, pengertiannya. Pengertiannya apa? Nah, pertidaksamaan polinomial adalah suatu pertidaksamaan polinomial satu variabel ini memiliki satu variabel dengan pangkat variabel berupa bilangan asli dan pangkat tertingginya lebih dari 2. Kenapa sih kita harus mempelajari pertidaksamaan polinomial ini? Oke, pertidaksamaan polinomial ini merupakan syarat untuk kita mengerjakan pertidaksamaan rasional. Karena ada kalanya soal itu dia pangkatnya lebih dari 2 variabelnya. Jadi X pangkat 3 dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara kita memfaktorkan? Nah, maka dari itu kita mempelajari pertidaksamaan polinomial. Nah, di sini pertidaksamaan polinomial ini ada bentuk umum dan penyelesaiannya. Untuk bentuk umum pertidaksamaan polinomial yaitu AN dikali dengan X pangkat N ditambah AN-1 kali X pangkat N-1 ditambah AN-2 dikali X-2 dan seterusnya sampai A0. Oke, jadi N ini dia bisa lebih dari 2. Bisa pangkat 3, pangkat 4, 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai yang N-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4. Oke, contohnya adalah untuk N sama dengan 3 akan diperoleh suatu polinomial A3X pangkat 3 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A0X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 ini sering tidak ditulis karena X pangkat 0 kita tahu bahwa itu hasilnya 1. Nah, contoh untuk N sama dengan 3 polinomialnya itu seperti ini bentuknya. Nah, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 6x plus 14. Nah, kalau seperti ini apakah bisa kita faktorkan? Tidak ya. Kita harus mengerjakan dalam bentuk polinomial dulu dan memisahkan dia agar dia pangkat tertingginya menjadi 2.
Karena kan kita sebelumnya sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Oke, untuk yang n sama dengan 4 akan diperoleh polinomial yaitu A4x pangkat 4 plus A3x pangkat 3 plus A2x pangkat 2 dan seterusnya. Contohnya bagaimana? Contohnya dia memiliki pangkat tertinggi yaitu 4. Contohnya ada 7x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh polinomial. Jadi, kata lain dari polinomial itu apa? Oke, kata lain dari polinomial itu adalah suku banyak. Jadi suku banyak berarti variabelnya bisa, pangkat variabelnya bisa lebih dari 2. Oke, itu polinomial ya. Nah, sekarang untuk penyelesaian pertidaksamaan polinomial itu apa saja sih langkah-langkahnya? Oke, yang pertama kita buat pertidaksamaan polinomial menjadi 0. Oke, yang kedua kita buat ruas kiri pertidaksamaan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Yang ketiga, kita tentukan nilai-nilai pembuat 0 dan letakkan nilai pada garis bilangan. Yang keempat, kita menentukan tanda untuk setiap interval yang dibatasi oleh nilai-nilai pembuat 0. Yang kelima, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, kita bicara pertidaksamaan ya. Sebelumnya kita sudah pelajari mengenai pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini langkah-langkahnya sangat mirip dengan pertidaksamaan kuadrat di mana ada garis bilangan, ada interval, dan sebagainya. Jadi bedanya di sini hanya kalau polinomial dia x-nya berderajat lebih dari 2. Jadi itu caranya sama seperti pertidaksamaan kuadrat sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu contoh. Saya akan memberikan salah satu contoh mengenai pertidaksamaan polinomial, jadi bisa disimak dengan baik agar kalian nantinya bisa menjawab soal lain terkait dengan pertidaksamaan polinomial. Jadi contohnya yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 lebih dari 24x kuadrat. Nah, baik untuk contoh soal dari pertidaksamaan polinomial, yaitu tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan dari x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 lebih dari 24x kuadrat. Nah, jadi dalam soal ini diminta untuk menyelesaikan penyelesaian pertidaksamaannya. Jadi diminta nilai x-nya dan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita langsung jawab. Langkah pertama dari penyelesaian soal ini adalah kita tulis dulu soalnya 4 dikurang 2x pangkat 3 lebih dari 24x kuadrat. Nah, karena ini termasuk suatu pertidaksamaan, jadi kita membuat ruas kanan menjadi 0. Jadi kalau membuat ruas kanan menjadi 0, berarti semuanya dikurangkan dengan 24x kuadrat. Nah, jadi ini menjadi x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 24x kuadrat dan lebih dari 24x kuadrat dikurang 24x kuadrat. Oke. Jadi hasilnya adalah di sini kita tulis urut x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 24x kuadrat lebih dari 0. Kita sudah membuat ruas kanan menjadi 0. Nah, langkah kedua, ini kan bukan termasuk persamaan kuadrat, jadi tidak bisa difaktorkan begitu saja. Nah, langkah selanjutnya kita mensubstitusikan ini, x pangkat 4 ini bagaimana dia bisa menjadi x kuadrat. Nah, jadi kita mengeluarkan x kuadrat dari persamaan ini. Nah, dalam kurung, x pangkat 4 dibagi x kuadrat menghasilkan x kuadrat. Nah, jadi di sini x kuadrat dikali x kuadrat kan x pangkat 4 sesuai sifat eksponen jika suatu bilangan berpangkat sama, berpangkat 2, atau berpangkat 3 dan sebagainya, jika dikalikan dengan suatu bilangan yang sama berpangkat, jadi pangkatnya itu ditambah. Di sini berarti dikurang 2x. Nah, ini 24 lebih dari 0. Jadi setelah kita mensubstitusikan tadi, kita mendapatkan suatu fungsi yang di dalamnya berisi pangkat 2. Jadi ini merupakan fungsi kuadrat.
seperti yang kita pelajari sebelumnya, untuk mencari pemfaktoran dari fungsi kuadrat ini adalah yang pertama ini dikalikan dengan min 24, berarti hasilnya min 24. Bagaimana hasilnya supaya penjumlahannya min 2? Nah, berapa kali berapa? Min 24, dan penjumlahannya min 2. Jadi 6 dikali 4 yaitu 24. 6 dikali 4. Nah, tandanya di sini min. Berarti salah satu 6 atau 4 yang bernilai min. 6 yang bernilai min, karena min 6 kali 4 min 24, dan min 6 tambah 4 adalah min 2. Nah, jadi kita sudah dapat pemfaktorannya, berarti di sini x min 6, dan di sini x plus 4. Ya, ingat di dalam kurung lagi, lebih dari sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita kan sudah mendapatkan nilai dari pemfaktorannya. Jadi x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah ketiga ini kita akan mencari nilai x. Nah, untuk x yang pertama, kita ubah dia menjadi pembuat 0 dulu. Pembuat 0 berarti dia dibatasi oleh tanda sama dengan. Berarti di sini x kuadrat sama dengan 0. Nah, karena di sini persamaan kuadrat, jadi ada dua jawabannya, ada x1 dan x2. Jadi ada 2 0. Nah, yang kedua ada x min 6 sama dengan 0, berarti nilai x-nya adalah 6. Yang ketiga ada x plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilai x ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat suatu garis bilangan untuk mencari nilai dari penyelesaian pertidaksamaan pada soal polinomial berikut ini. Langkah keempat yaitu garis bilangan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, untuk membuat garis bilangan, dari kiri kita tulis yang paling kecil. Berarti dari 0, 6 sama min 4, yang paling kecil adalah min 4 ya. Berarti karena di sini tandanya lebih dari, tidak isi sama dengan, berarti ini tidak bulat penuh. Oke, ada 3. Berarti di sini min 4, di sini 0, dan di sini 6. Karena ada 2 0, di sini ada 2 0, berarti kita harus menguji semua sisi ini satu-satu. Sebelumnya kan kita sudah pelajari bahwa kita bisa menguji salah satu saja. Nah, kalau ada 2x seperti ini yang sama, berarti kita harus menguji semuanya agar mendapatkan nilai yang benar. Saya tulis di sini untuk orek-orek dari ujinya. Uji yang pertama kita pakai min 5 di sini ya, min 5. Berarti kita substitusikan min 5 ke fungsi ini. Oke. Yang pertama, untuk min 5, x-nya sama dengan min 5, berarti min 5 kuadrat dikalikan dengan min 5 min 6 dikalikan dengan min 4 plus 4. Oke, tandanya bagaimana? Min kali min plus, nah tidak perlu dihitung ya, min 5 ditambah min 6, min 11. Min 4 ditambah 4 adalah, ini bukan min 4, ini maksudnya min 5 ditambah 4. Min 5 ditambah 4, dia hasilnya min 1 ya. Oke, ini min 20 plus 25. Nah, di sini tandanya positif, negatif, negatif. Jadi positif dikalikan negatif itu negatif. Dan negatif dikalikan negatif itu bertanda positif. Jadi di sini kita taruh tandanya positif. Langkah selanjutnya sama, kita menguji yang lain. Oke, kita hapus dulu ini. Kita sekarang menguji x-nya sama dengan antara min 4 sampai 0, kita pakai min 1 aja ya. Min 1, berarti di sini x-nya min 1. Kembali ke fungsinya, berarti min 1 dikuadratkan, dikalikan dengan min 1 min 6, dikalikan lagi dengan min 1
plus 4. Oke, min 1 kuadrat dia plus 1, min 1 min 6 min 7, min 1 plus 4 dia plus 3. Nah, di sini kita mendapatkan tandanya plus, min, plus. Nah, plus dikalikan min, min. Min dikalikan plus, dia hasilnya min ya. Berarti di sini tandanya minus. Langkah selanjutnya kita menguji titik yang ketiga. Kita memakai di sini antara 0 sampai 6 kita pakai 1. Berarti X sama dengan 1 kuadrat dikalikan dengan 1 min 6 dikalikan dengan 1 plus 4. 1 kuadrat adalah positif 1, 1 min 6 adalah min 5, 1 plus 4 adalah 5. Kita bisa lihat di sini tandanya positif, negatif, positif ya. Positif dikali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Oke, berarti di sini tandanya negatif. Selanjutnya, untuk yang terakhir kita cek yang paling ujung. Kita pakai patokan nilainya yaitu 7. Berarti X-nya sama dengan 7. Untuk X sama dengan 7 berarti 7 kuadrat dikalikan dengan 7 kurang 6 dikalikan dengan 7 ditambah 4. 7 kuadrat positif 49. 7 kurang 6 positif 1. 7 tambah 4 positif 11. Berarti tandanya positif dikali positif dikali positif. Hasilnya yaitu positif. Jadi kita tulis di sini positif. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dari yang kita pelajari minggu lalu, di mana garis bilangan itu kan positif, negatif, negatif. Jadi selang-seling. Tapi untuk di sini karena ada dua unsur yang sama, jadi kita mengecek semua garis bilangan untuk tandanya. Kita bisa lihat di sini bahwa tandanya itu tidak selang-seling, di mana di sini positif, di sini negatif, dan positif. Oke, langkah terakhir kita menentukan kesimpulan. Langkah terakhir, karena yang diminta adalah tandanya lebih dari saja, berarti yang jawabannya adalah yang mengandung tanda positif, berarti yang ini dan ini. Kita bisa arsir jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang kita dapat itu adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 6. Oke. Ini jawaban akhir untuk penyelesaian pertidaksamaan polinomial yang kita bahas tadi. Selanjutnya, kita bicara mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, tadi sudah tentang pertidaksamaan polinomial, sekarang masuk ke pertidaksamaan rasional. Oke, pengertiannya yang pertama, di mana pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan, pertidaksamaan itu dibatasi oleh tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sebagainya. Dan untuk rasional berarti dia mengandung pecahan. Oke. Nah, ada bentuk umum, sifat-sifat, dan penyelesaiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Oke, bentuk umum pertidaksamaan rasional ini apa? Oke, bentuk umumnya seperti ini. Ada fx per gx lebih dari 0, ada fx per gx kurang dari 0, ada fx per gx lebih dari sama dengan 0, dan ada fx per gx kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, di sini fungsi fx itu pembilang dan gx itu dikatakan sebagai penyebut. Jadi nanti ada fungsi pembilang dan penyebutnya, di mana gx itu tidak boleh sama dengan 0. Sama seperti tadi, bahwa syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 karena akan menghasilkan hasil tak terhingga. Oke? Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari pertidaksamaan rasional. Oke, yang pertama, misalkan fx dan gx merupakan suatu fungsi variabel x. Jadi, untuk sifat yang pertama, jika fx per gx dia lebih dari sama dengan 0,
dalam soal, maka nilai fx itu nanti dia lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya juga lebih dari sama dengan 0, tapi gx-nya ini tidak sama dengan 0. Atau fx dan gx kurang dari sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan ada suatu pertidaksamaan seperti ini yang memuat bilangan rasional, maka dari itu dia gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini sifat dari pertidaksamaan rasional. Yang kedua, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu seperti apa? Kita bicara mengenai langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu buat ruas kanan pertidaksamaan rasional menjadi 0. Nah, jadi untuk langkah pertidaksamaan, persamaan, langkah pertamanya sama ya, jadi membuat ruas kanan itu sama dengan 0. Yang kedua, buat ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Oke. Yang ketiga, menentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Langkah keempat, menentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Dan yang kelima, letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda untuk setiap interval yang terbentuk. Langkah keenam, menentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval dari yang memenuhi pertidaksamaan itu. Nah, langkah-langkah ini sangat sama dengan pertidaksamaan kuadrat yang sebelumnya kita pelajari. Oke, bisa dilihat pada video sebelumnya. Jadi di sana dasar dari kalian untuk mengetahui cara pertidaksamaan kuadrat itu. Nah, untuk rasional bedanya hanya di langkah 1, 2, dan 3 saja. Jadi untuk langkah 4, 5, 6 mirip dengan pertidaksamaan kuadrat. Membuat garis bilangan, menentukan interval, dan sebagainya. Oke, karena untuk keenam langkah ini sudah saya jelaskan, jadi saya akan memberikan contoh soal terkait pertidaksamaan rasional ini. Jadi untuk contoh soalnya saya berikan 2 soal, di mana contohnya yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Yang pertama, 2x kuadrat plus 2x min 3 per x min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita sudah tahu ya ruas kanannya 0, berarti kita tidak perlu menuju langkah 1 lagi, langsung ke langkah 2, yaitu membuat ini dia sama dengan 0 nanti. Oke, nanti kita jelaskan. Yang ke B, yaitu x per x min 2 kuadrat lebih dari sama dengan 4 per x. Nah, salah satu contoh soal untuk pertidaksamaan rasional yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut ini. X kuadrat ditambah 2x dikurangkan 3 per x min 6 kurang dari sama dengan 0. Langsung kita jawab. Pertama, tulis dulu soalnya. X kuadrat plus 2x min 3 per x min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, pada langkah pertama untuk pertidaksamaan rasional mirip dengan pertidaksamaan polinomial, di mana mengubah ruas kanan menjadi 0. Kita lihat di sini bahwa ruas kanan soal sudah 0. Jadi kita tidak perlu merubah ruas kanan menjadi 0 lagi. Langkah selanjutnya kita memfaktorkan. Nah, dari pertidaksamaan rasional ini untuk pecahan dan penyebut, yang manakah yang bisa kita faktorkan? Yang bisa kita faktorkan itu adalah pembilangnya ya, pembilang dari soal ini. Ini adalah pembilangnya. Dan ini adalah penyebutnya. Karena pembilangnya merupakan persamaan kuadrat, jadi kita faktorkan. Kita tulis soalnya lagi. X kuadrat plus 2x min 3 per x min 6 kurang dari sama dengan 0. Faktor dari x kuadrat plus 2x min 3 apa? Sebelumnya kita sudah pelajari. Untuk faktornya langsung saja x plus 3 dan x min 1. Oke, per x min 6.
Oke. Nah, kita sudah dapatkan faktor-faktor dari soal pertidaksamaan rasional ini. Langkah ketiga, kalau sudah mendapatkan faktor-faktornya ini, kita langsung ke pembuat nol. Jadi, mengubah fungsi-fungsi yang didapatkan ini menjadi sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi yang pertama X plus 3, yang kedua X min 1, yang ketiga X min 6. Sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi nilai X yang pertama yaitu min 3, X yang kedua adalah 1, dan X yang ketiga adalah 6. Oke. Lanjut kita ke langkah keempat, yaitu membuat garis bilangan. Garis bilangan dibuat berpatokan dengan nilai X yang didapatkan tadi. Berarti untuk garis bilangannya, nilai X-nya ada 3. Apakah dia bulat penuh atau dia bulat kosong? Nah, untuk yang pembilang, karena dia ada tanda kurang dari sama dengan, berarti untuk yang pembilang dia bulat penuh sesuai sifat dari pertidaksamaan rasional. Untuk penyebutnya yaitu bulat kosong. Oke, sampai sana paham ya? Kalau masih belum paham, kalian bisa putar lagi videonya untuk yang sifat-sifat pertidaksamaan rasional itu. Nah, jadi kita di sini memakai bulat penuh untuk yang min 3, memakai bulat penuh lagi untuk yang 1, dan memakai bulat kosong untuk yang 6 karena dia merupakan penyebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu menguji batas-batas yang ada di garis bilangan ini. Oke, di sini orek-oreknya. Karena di sini fungsinya itu tidak ada yang sama, berarti kita bisa mencari satu saja tanda dan yang lainnya pasti selang-seling. Di sini saya langkah kelima, saya berikan orek-orek menentukan tanda. Oke. Yang pertama, kita kalau sudah beda fungsinya, kita tentukan yang paling gampang 0. 0 letaknya di mana? Di sini ya. Di sini letaknya 0. Berarti kalau kita mensubstitusikan nilai 0 ke persamaan ini. X plus 3, X min 1 per X min 6. Berarti untuk X-nya 0, 0 tambah 3, 0 kurang 1 per 0 kurang 0. Maka hasilnya 0 tambah 3 itu positif. 0 kurang 1 itu negatif 1 ya. Per 0 kurang 6 negatif. Plus dikalikan negatif adalah negatif. Per negatif. Negatif per negatif itu bernilai positif. Jadi di sini tandanya yaitu positif. Seperti yang saya tadi bilang bahwa kalau di sini dia berbeda-beda fungsinya, maka dari itu tandanya pasti selang-seling. Tidak perlu kita cek lagi. Berarti di sini min, di sini positif, dan di sini min. Langkah terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Langkah terakhir, kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa yang diminta itu bertanda kurang dari sama dengan. Berarti yang bertanda negatif ini adalah jawabannya. Ini kita arsir dan ini kita arsir. Untuk yang pertama berarti ya X kurang dari, karena di sini tandanya bulat penuh sama dengan 3, atau nah, karena di sini bersifat antara, berarti X-nya berada di antara 1 kurang dari sama dengan sampai 6. 6-nya tidak isi sama dengan karena dia merupakan bulat kosong. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional untuk fungsi yang diketahui. Baik, contoh soal selanjutnya yaitu tentukan penyelesaian dari
pertidaksamaan rasional berikut ini, di mana soalnya adalah X per X min 2 kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 4 per X. Baik, kita mulai untuk langkah pertama, menjawab. Kita buat ruas kanan itu sama dengan 0. Berarti angka atau suatu fungsi yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan atau sama-sama dikurangkan dengan 4 per X. Kita buat dulu soalnya. X per X min 2 kuadrat lebih besar dari sama dengan 4 per X. Nah, gampangnya untuk mengubah ruas kanan sama dengan 0, berarti kita memindahkan ini ke ruas kiri menjadi X per X min 2 kuadrat. Nah, ini kan positif ya, pindah menjadi negatif 4 min X, lebih besar dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya apa? Nah, karena ini suatu pecahan, ingat kalau mengurangkan atau menjumlahkan suatu pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berarti ini kita kali silang. Ini kali dengan ini kali dengan ini. Oke, berarti ini X dikalikan dengan X gitu ya, per, nah kedua penyebutnya berarti sama-sama dikali juga. Nah, ini saya tulis di sini kali X, ini kali X. Nah, yang di sini kali X min 2 kuadrat, yang di sini juga kali X min 2 kuadrat. Oke, berarti hasilnya di sini X dikali X min 2 kuadrat, terus ini dikurang 4 dikali X min 2 kuadrat per X dikali X min 2 kuadrat, lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita gabungkan pengurangan ini. Berarti X dikalikan dengan X itu adalah X kuadrat dikurangkan dengan 4 dikali X min 2 kuadrat per X dalam kurung X min 2 kuadrat. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mengalih silang yang ada di dalam kurung ini. Ini kita akan kali silang. Sebelum kali silang kita akan menjabarkan dulu untuk yang kuadrat ini. Langkah selanjutnya saya tulis di sini masih ya. Ini lebih dari sama 0. Berarti ini X kuadrat dikurang 4 dikali X min 2 dikali X min 2 per X dikali X min 2 dikuadratkan, lebih besar daripada 0. Nah, karena ini masih ada tanda kurang, jadi kita gabungkan fungsi ini. Saya lanjut di sini. Berarti ini X kuadrat min 4 dikalikan dengan X kuadrat. Ini kali ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Berarti langsung saja X kuadrat min 4X plus 4. Oke, per X dalam kurung X min 2 kuadrat lebih besar dari dengan 0. Nah, berarti ini kita kali silang. Ini kali dengan ini kali dengan ini, dan seterusnya. Berarti jawabannya X kuadrat min 4X kuadrat. Oke, selanjutnya plus 16X, karena min kali min plus, min 16 per X dalam kurung X min 2 kuadrat lebih besar dari sama 0. Maka selanjutnya kita gabungkan yang kuadrat-kuadrat ini. Berarti X kuadrat dikurang 4 kuadrat adalah min 3X kuadrat plus 16X min 16 per X kali X min 2 kuadrat, lebih besar daripada 0. Nah, kenapa ini tidak difaktorkan, tidak dibuka pemfaktorannya? Kenapa? Karena ini sudah berbentuk perkalian ya. Yang tadi kan masih pengurangan, maka dari itu kita jabarkan dulu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pembilangnya adalah yang ini, pembilang, dan yang ini adalah penyebut. Ini baru langkah pertama untuk mencari fungsinya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita memfaktorkan salah satu persamaan yang belum kita ketahui faktor-faktornya. Memfaktorkan.
Nah, di sini saya akan memfaktorkan ini saja ya untuk pembilangnya. Jadi dari faktor min 3x kuadrat plus 16x min 16 sama dengan 0 aja dulu tulis. Untuk di persamaan kuadrat sebelumnya sudah kita pelajari kalau ada seperti ini dibagi min dulu. Berarti 3x kuadrat plus 16x min 16 sama dengan 0. Untuk memfaktorkan ini saya tidak berikan cara lagi ya, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalian bisa tonton lagi kalau lupa. Nah, ini untuk Oke, sebelumnya saya salah ya. Sebentar, berarti ini min 3 plus 3x kuadrat plus kali min 16x dan plus 16 dengan 0. Nah, berapa kali berapa? 16 kali 3 biar hasilnya min 16. Oke. Saya langsung faktorkan, di mana saya mendapatkan faktor di sini yaitu 3x min 4 dan x min 4. Kalau dicocokkan, ini mau faktornya mau berupa 3x kuadrat min 16x plus 16 ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari garis bilangan dari fungsi yang diketahui. Untuk cara ini, kalau sudah disalin, saya hapus ya. Oke, saya hapus ini. Langkah selanjutnya kita akan yaitu langkah ketiga, kita akan mencari garis bilangannya. Sebelumnya kita tulis tadi persamaan yang kita dapatkan, yaitu min 3x kuadrat plus 16x min 16 per x dikali x min 2 kuadrat lebih besar dari kurang 0. Nah, ini tadi kita faktorkan menjadi, kita faktorkan ini menjadi 3x min 4 dan x plus 4. X min 4 ya. 3x min 4 dan x min 4. Nah, yang di bawahnya yaitu x dikali x min 2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sebelum membuat garis bilangan, kita menuju langkah dulu yang namanya mencari pembuat 0. Karena di sini pembuat nolnya agak banyak, jadi saya pisahkan dulu di sini untuk pembuat nol pembilang, dan yang di sini pembuat nol dari penyebutnya. Nah, untuk pembuat nol pembilang berarti ada dua, ada 3x min 4 sama dengan 0, dan ada x min 4. Untuk 3x min 4 sama dengan 0, berarti nilai x-nya adalah 4/3. Untuk yang x min 4 sama dengan 0, berarti nilai x-nya adalah 4. Untuk yang penyebut ada x, dan untuk x min 2-nya double ya, ada 2. Berarti di sini x min 2 lagi. Oke, untuk yang pertama ini kalau x ini berarti dia masuk x-nya 0. Nah, yang ini nilai x-nya adalah 2, dan yang ini pun nilai x-nya adalah 2. Jadi kita mendapatkan titik yaitu 4/3, 4, 0, dan 2. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya. Garis bilangan. Nah, untuk garis bilangannya, berarti ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 angka ya. Nah, kita tulis dari kiri itu dari yang terkecil. Nah, untuk angka ini, yang terkecil itu adalah 0. Nah, untuk penyebut, kita pakai bulat yang berlubang. Untuk yang pembilang, kita pakai bulat penuh. Itu diingat ya. Berarti di sini ada 4, berarti di sini dimulai dari angka 0, ada 4/3, lalu ada 2 dan 4. Nah, untuk yang 0 dia masuk ke penyebut, berarti dia bulat
berlubang. Untuk 4/3 dia bulat penuh, untuk 2 dia buat berlubang, dan untuk yang 4 yaitu bulat penuh. Untuk mengisi itu bisa kan ya? Oke, sekarang kita mengecek. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau ada fungsi yang sama, berarti semuanya dicek. Semua nilai intervalnya, nilai interval dicek. Oke. Kita orek-orek di sini ya. Untuk yang 0 ke kiri ini kita pakai contohnya -1 misalkan. Nilainya di sini kita pakai -1, berarti nilai X-nya apakah positif atau negatif, seperti itu kita salin fungsinya ini, berarti 3x min 4, x min 4 per x dikali x min 2 kuadrat. Nah, 3 dikalikan dengan min, 3 dikalikan dengan -1, min 4, dikalikan dengan lagi -1 plus 4. -1 min 4 maksudnya ya. -1 min 4 per -1 min 1 min 2 kuadrat. Oke. Min 3 kali min 1 itu min. Min kali min itu plus. Nah, plus dikalikan dengan plus, plus. Sedangkan plus dibagi dengan ini, kalau ada ini dikuadratkan dia plus. Min dibagi dengan min. Nah, tandanya di sini kalau kalian ngecek itu adalah positif. Saya langsungkan saja ya. Berarti di sini positif. Oke. Untuk yang kedua, saya ingin mengecek di sini. Berarti ini kira-kira kita cek itu yang kurang dari 4/3 apa. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, agar ini tidak terlalu panjang. Karena sebelumnya sudah saya ajarkan juga untuk ngeceknya. Di sini kita dapatkan setelah dihitung, nanti akan didapatkan plus, min, di sini plus, di sini plus. Nah, di sini min. Oke, kita mendapatkan tanda dari interval untuk garis bilangan itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang soalnya untuk kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah dari soalnya. Untuk yang lebih besar sama dengan, berarti jawabannya yang positif. Oke, yang ini ya. Nah, ini isi batas seperti itu. Karena jawabannya yang positif, jadi cara membuatnya adalah X. Nah, di sini untuk jawabannya. Jawabannya yaitu X kurang dari 0, karena tidak pakai sama dengan karena di sini bulatnya berlubang, atau nah ini berarti antara ya 4/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, atau ini lagi kita tulis X 2 4. Jadi jawabannya ada 3, yaitu X kurang dari 0, atau X lebih dari sama dengan 4/3, atau kurang dari 2, atau X lebih dari 2 kurang dari 1 sama dengan 4. Untuk soal ini jawaban yang kita dapatkan adalah sekian. Baik, sekian pemaparan materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan rasional. Saya harap kalian mampu memahami konsep-konsep, penyelesaian, dan contoh-contoh soal yang tadi sudah dijelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan rasional. Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar atau di grup Telegram. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.